Salam God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan satu tema kuasa di dalam pengampunan. Saudara yang kekasih, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang pengampunan, ya, pengampunan di mana seorang raja membuat perhitungan kepada hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Ada orang yang berhutang kepadanya begitu banyak sekali, dan kemudian karena dia tidak mampu untuk membayarnya, maka tuannya ini membebaskan dia. Akan tetapi apa yang terjadi? Hamba yang baru saja dibebaskan hutangnya, ketika dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya, dan kemudian temannya ini nggak mampu membayar dan memohon agar diberi kesempatan untuk membayarnya, tetapi hamba ini kemudian menyeret temannya ini dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kita melihat di sini, saudara, akhirnya apa yang terjadi, teman-temannya ini kasih tahu kepada raja, kepada tuannya, dan akhirnya apa yang terjadi? Hamba yang jahat ini kemudian dimasukkan juga ke dalam penjara. Nah, saudara yang kekasih, di sini kita melihat bagaimana raja itu mau supaya kita bermurah hati. Ya, kata raja itu, "Aku telah bermurah hati kepada kamu, tetapi kamu tidak bermurah hati kepada temanmu." Meminta ampun juga memberi ampun. Jadi kalau kita sudah diampuni, kita juga harus mengampuni. Meminta ampun atas setiap dosa dan kesalahan. Dan kemudian, saudara, kita mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Setiap hari kita berdoa-doa Bapa kami, dan salah satu di dalam doa Bapa kami itu apa? Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi memberi ampun kepada orang yang bersalah adalah menunjukkan kemurahan hati seperti Bapa yang adalah murah hati. Apa yang terjadi, saudara, kalau kita
memberi ampun kepada orang lain. Yang pertama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu adalah kunci di mana Tuhan mengampuni kita. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Jadi ternyata bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu menjadi kunci Tuhan mengampuni kita. Jadi kita lebih dahulu mengampuni orang lain, barulah Bapa mengampuni kita. 2, mengampuni itu melindungi kita dari cengkraman iblis. Jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu adalah celah di mana iblis dapat masuk dalam kehidupan kita. Sebab itu sebagai orang yang percaya kita harus membentengi hidup kita dari serangan-serangan musuh seperti roh kebencian, kepahitan, dendam, dan roh-roh sakit hati. Ketiga kuasa dalam pengampunan itu adalah mengampuni berkuasa memulihkan hati. Pengampunan memiliki kuasa untuk memulihkan diri kita dari gangguan kesehatan rohani maupun jasmani. Saudara, ada survei membuktikan bahwa 85% bahkan sampai 90% penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia itu oleh karena masalah hati. Jadi karena kecewa, kepahitan, kebencian, putus asa, dendam, dan lain-lain. Penyakit yang sulit sekali disembuhkan kecuali dengan pengampunan. Pertama, minta pengampunan kepada Tuhan, dan berikutnya kita mau rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan di sini, saling mengaku dosa dan mendoakan supaya kita sembuh. Orang hanya memakai ayat ini bagian bawah saja. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi di dalam ayat bagian yang pertama itu adalah saling mengaku dosa. Jadi Tuhan tidak akan mendengar doa kita jika ada kepahitan dan kebencian di dalam hati kita. Ketika hati kita sembuh dari sakit rohani, maka kita dibenarkan dan doa kita didengar oleh Tuhan. Keempat, kuasa pengampunan itu menjadikan kita seperti Kristus. Sifat natur Tuhan Yesus adalah mengampuni. Di atas kayu salib yang pertama Tuhan ucapkan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sama halnya jika kita mengampuni maka hati kita melimpah dengan rahmat. Seperti Tuhan Yesus penuh dengan rahmat. Saat kita taat pada Roh Kudus maka Dia akan memerdekakan kita dari semua penyakit batin dan mengubah kita menjadi seperti Kristus. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, ketika kita membiarkan Tuhan menguasai kehidupan kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengampuni. Dan perhatikan kalimat, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Karakter kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Bagaimana dia diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Karena mereka iri kepada Yusuf sehingga dia dijual dan kemudian dijadikan budak, kemudian dipenjara. Tetapi yang sangat luar biasa, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya ketika ayahnya sudah mati dan mereka sangat takut sekali, takut kalau Yusuf balas dendam. Apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan ini. Jadi Yusuf bertumbuh di dalam karakter ilahi. Bukan hanya mengampuni, bahkan memelihara hidup saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Jadi saudara yang kekasih, mengampuni ini bukan masalah perasaan, tetapi itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Pertanyaan saya pada Anda, apakah Anda bersedia mengampuni orang yang bersalah terhadap Anda dengan tulus hati? Ingat, mengampuni bukan soal perasaan, tetapi ketaatan kepada Tuhan. Saat Anda taat dan bersedia mengampuni, maka Roh Kudus yang akan membereskan hati saudara. Dan saudara akan mengalami pemulihan hati. Orang yang telah mengalami pengampunan, maka orang itu juga akan mudah untuk mengampuni. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Biarlah Tuhan selidiki hati kami. Kalau ada kebencian, kalau ada dendam di dalam hati kami yang sulit kami ampuni, biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh menegur kami, sehingga kami dengan tulus hati mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Engkau juga mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.